apakah dengan alat yang sangat mahal sudah pasti film yang dihasilkan bagus? Orang pintar tuh nggak sombong biasanya. Hilil, ada yang terang tapi bukan lampu. Ada yang merah tapi bukan api. Itu loh, tombol subscribe. Buruan ya, subscribe YouTube channel Cinema 21 sekarang juga. Halo, Selamat malam, Bang Joko. selamat malam. Apa kabar? Baik. Perkenalkan aku Sela yang akan Iya, menemani Sela. nih Bang Joko ngobrol bareng sama Sobat 21 di rumah. Boleh Hai disapa Sela, dulu apa kabar? nih Bang Joko, Sobat 21 yang udah join di sini. Halo teman-teman, apa kabar? Senang banget bisa ketemu teman-teman ya di IG Live. Kita mau ngobrolin apa, Sela? Kita mau ngobrolin tentang perfilman Indonesia. Tapi Oh, oke. Ya. sebelum masuk ke sana, mau ngobrolin tentang apa ya? Aku nanya dulu lah, kabarnya Bang Joko gimana nih? Baik nggak? Kabar aku Baik-baik baik-baik. aja. Baik-baik aja, terus sekarang sudah ini ya, sudah persiapan sebuah project melalui online ya. Jadi Oke. gabungan antara online sama sekarang kita udah mulai ngantor kalau misalnya harus ngantor, tapi tetap menjaga protokol kesehatan supaya semuanya sehat-sehat. Berarti udah mulai ini ya, protokol new normal, udah mulai keluar rumah lagi, berarti ya gitu. Sudah mulai keluar rumah, tapi tetap menjaga protokol kesehatan supaya sehat. Jadi harus pakai masker selalu, terus harus sering cuci tangan, dan tentunya selalu bawa Betul. disinfektan kemana-mana. Betul. Nah, tapi aku penasaran Mas, kalau Bang, kalau misalnya kita flashback dikit nih ke masa pandemi kemarin, Ya, seorang filmmaker kan nggak bisa syuting di luar ya. Nah, Bang mm-mm. Joko tuh ngapain aja sih Bang selama di rumah itu tuh pas masa-masa pandemi itu? Selama di rumah kemarin aku ngerjain skenario, karena salah satu profesi yang masih bisa dilakukan ketika pandemi penulis kan, dan kebetulan aku juga Hmm, nulis skenario, jadi aku nulis skenario dan berhasil nulis 2 skenario. Sudah oke. selesai, dan aku juga bikin podcast. 1 season udah selesai, ada 11 Betul. episode. Nanti minggu depan akan mulai season kedua. Gitu. Nah, ngomong-ngomong podcast nih, ada Mm-mm. fotonya. Jadi, aku dengerin Wah, loh. itu masih isi kumisan, belum cukur. Itu memang Bang Jokan tuh memang merencanakan itu dari sebelum pandemi atau karena kayaknya pandemi ngapain ya enaknya bikin podcast atau gimana gitu. Jadi aku udah lama mau bikin podcast, dan memang aku udah beli peralatannya, ada mixer, ada mikrofon, tapi nggak sempet kan sebelum pandemi karena sibuk banget persiapan film dan Oke. ngerjain ini itu. Akhirnya ketika pandemi ini saatnya, dan alhamdulillah berhasil sih. Gitu. Ada bedanya nggak Bang, kan biasa sebagai sutradara nih visual banget ngegambarin. Hmm. Sekarang yang didengerin suara doang nih kalau dari podcast nih Bang. Gitu. Nggak apa-apa sih menurut aku, karena waktu kecil tuh aku langganan beli kaset Mm-mm. yang dibikin oleh Sangga Cerita. Jadi zaman dulu tuh waktu aku kecil ada cerita dalam bentuk kaset gitu. Oke. Jadi kaset itu yang dijual, dan kita dengerin dalam satu kaset ada side A, side B, satu side itu satu cerita. Dan itu sebenarnya yang membuat daya imajinasi anak bisa ini ya, berkembang pada waktu itu, karena kita cuma Oke. mendengarkan suara dan kita visualnya ada dalam kepala kita gitu. Jadi itu ya tujuan podcastnya, biar cuma dengerin suara, terus akhirnya kita yang berimajinasi membayangkan ceritanya. Betul. Terus aku lihat-lihat nih, kayaknya jadi enggak, aku juga baru lihat nih di Ah, YouTube-nya. Kayaknya juga Bang Joko baru sempet ya ngeditin short movie-nya tuh kalau di judulnya kayaknya syutingnya tuh udah lama gitu kan. sebenarnya bukan ngedit, karena itu memang film-film pendek aku yang lama dari tahun 2011, 2012, dan itu sudah dirilis sebenarnya. Oke. Tapi baru sekarang aku rilis di channel YouTube aku sendiri, karena tadinya kan itu aku bikin untuk brand gitu. Ada beberapa brand yang minta aku untuk bikin film pendek, aku bikinin, dan karena sudah lama jadinya aku upload ke YouTube supaya orang bisa nonton lagi. Oke. Tapi aku sangat menikmati short movie-nya. Tetap keren meskipun Terima cuma kasih. pendek-pendek. Bang, ngomong-ngomong soal nonton, soal film, kangen gak sih Bang ke bioskop nih, bisa nonton bioskop? Kangen banget. Nonton di bioskop sebelum pandemi itu aku bisa seminggu bisa 4-5 kali ya. Jadi hampir setiap hari nonton di bioskop. Bahkan
kalau misalnya lagi sempet, aku bisa nonton di bioskop 2 kali sehari gitu. Jadi memang udah kangen banget. Udah kayak kebutuhan sebagian orang nonton film, nonton di bioskop udah kayak kebutuhan gitu sehari-hari. Jadi Oh. ya kangen banget sih. Tapi setuju sih kalau kangen, yang buat orang-orang yang ke bioskop tuh bisa seminggu 2 kali, pasti berasa kan gak ke bioskop. Apa sih Bang Ya. yang paling dikangenin? Suasananya kah, suaranya kah, makanan atau apa nih? Kalau bioskop aku paling kangen pertama suasana karena nonton di bioskop itu adalah sebuah pengalaman apa ya pengalaman sosial bisa dibilang karena kita nonton bukan cuman kita sendiri bukan cuman sama teman-teman tapi sama orang-orang asing dan masing-masing dari kita mencoba untuk memiliki dan menjalankan etika menonton di bioskop. It's like apa ya pengalaman sinematis ketika kita menonton filmnya ditambah pengalaman sosial ini. Jadi satu apa namanya apa namanya perbuatan yang sangat unik sih menurut aku kegiatan yang sangat unik gitu. Setuju sih, Mm-mm. pengalaman sosial ya. Iya, karena kita akan Iya, bertemu orang lain, terus menjaga etika bioskop betul-betul. Kangen banget iya, sih, semoga kita bisa cepat buka lagi ya, dan pandemi ini bisa mudah-mudahan. hilang. Oke, sekarang kita masuk nih ke judul inspirasinya, yaitu tentang Bang Joko dan perfilman Indonesia. Mm-mm. Gitu. Sebelum lebih jauh, aku dan mungkin semua Sobat 21 penasaran, apa sih pendapat Bang Joko secara umum nih, melihat perfilman Indonesia sekarang, pastinya sih sebelum pandemi ya gitu, kayak Ya, seleranya lagi apa nih, trennya lagi apa, atau antusiasmenya masyarakat Indonesia tuh terhadap perfilman Indonesia di mata Bang Joko seperti apa? sebelum pandemi kita memasuki masa kemasan ya untuk film Indonesia karena dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun 2019 kita menjual lebih dari 51 juta tiket untuk film Indonesia saja. 2018 kita juga menjual lebih dari 50 juta tiket juga. Tahun sebelumnya tahun 2017 kita menjual kurang dari 40 juta, 40 juta, 51 juta ya. Kita sekarang menjual tiket tahun lalu. Jadi kalau dilihat bahwa kita menjual banyak sekali tiket untuk film Indonesia per tahunnya, ini menunjukkan bahwa orang-orang Indonesia sudah mempercayai film Indonesia. Mereka sudah memilih untuk nonton Oh, film Indonesia. Jadi kepercayaan penonton terhadap film lokal itu sangat tinggi. Dan dari segi bisnis tentunya kita uh, berada di masa yang paling baik selama ini sepanjang masa perfilman Indonesia. Kalau kita lihat dari segi kualitas juga kita mengalami kemajuan juga karena kalau kita lihat yang berada di urutan nomor 1 sampai 10 misalnya box office film Indonesia setiap tahunnya beberapa tahun terakhir itu sudah tidak oke. didapati oleh film-film yang memang secara teknis dan estetika belum belum layak untuk masuk bioskop itu masih ada beberapa tahun yang lalu ya. Tapi sekarang 10 sampai 1 box office Indonesia itu sudah dipenuhi oleh film-film yang memang memiliki production value yang bagus, Oke. storytelling yang baik gitu. Jadi udah kita memiliki kemajuan lah dari segi teknis, estetika dan juga kepercayaan penonton gitu. Makanya kalaupun sekarang kita lagi pandemi, Pandemi. terus bioskop juga tutup, produksi film juga berhenti, tapi nanti pada saatnya kita mulai produksi film lagi dan bioskop sudah dibuka lagi, menurut aku kita akan mengalami masa yang jauh lebih baik ketimbang misalnya dulu kita pernah mati suri tahun 90-an ya film Indonesia, bisa dibilang Betul, betul. nggak ada film gitu, ada satu dua tapi nggak ada film, penonton juga sangat sedikit, itu karena kepercayaan penonton juga zero terhadap film Indonesia gitu, karena memang film Indonesia pada dekade itu tidak berhasil untuk memenuhi ekspektasi dari penonton akan kualitas sebuah film gitu, karena perbandingan film sudah sangat gampang untuk didapatkan, orang bisa nonton film di TV swasta secara gratis, Betul. kemudian bioskop juga menayangkan film lebih banyak judulnya, jadi mereka bisa membandingkan. Kalau misalnya film Indonesia tidak bisa memenuhi kualitas yang mereka inginkan, kenapa mereka harus nonton film Indonesia? Karena mereka bisa menonton film Setuju. yang lain dengan harga tiket yang sama gitu. Jadi sekarang kalau dulu kepercayaan penonton nggak ada untuk film Indonesia, jadi susah untuk bangkit. Nah nantinya karena kita sekarang berhenti pada saat kepercayaan penonton sedang tinggi-tingginya, menurut aku sih kita akan lebih gampang untuk naik lagi gitu. Oke, jadi
kayak kepercayaan penontonnya tuh udah ke build, udah kebentuk dari awal tahun sampai sekarang. Jadi nanti ketika pandemi, hopefully kepercayaan itu lebih mudah untuk dikembalikan ya daripada ketika Ya, emang mati suri dan ya perfilmannya ya jadi gitu-gitu aja gitu. ya. Oke, setuju sih. Tapi setuju banget memang awal-awal tahun kemarin itu film Indonesianya bagus, bagus-bagus. Nah, ngobrol soal perfilman, I do my homework nih. Ternyata Bang Joko itu sudah berpikir untuk menjadi masuk ke dunia perfilman tuh udah dari bangku sekolah. Itu kan kayak lumayan masih kecil ya gitu. Tapi aku jadi penasaran apa sih bener-bener satu momen, satu titik yang bikin Bang Joko langsung kayak oke, pokoknya gue mau jadi sutradara, gue mau jadi filmmaker gitu. Ya, dulu kan memang aku dari kecil itu pekerjaannya nonton film. Kalau nggak nonton film, sewa komik di tempat penyewaan Oke. komik. Dari kecil tuh, dari umur 4 tahun, 5 tahun udah mulai pergi ke bioskop, udah mulai pergi ke tempat penyewaan komik, walaupun aku belum sekolah, tapi udah bisa baca sebelum masuk sekolah, dan akhirnya ya dua kegiatan Wow. itu. Nah, nonton bioskop itu sesuatu yang aku lakukan secara memang religiously, aku ke bioskop gitu karena merasa bahwa bioskop adalah tempat yang magical gitu, karena ketika aku menonton film di bioskop, film itu kan jendela jendela buat dunia ya, bagi kita yang Betul. tidak harus pergi dari tempat kita berada, negara kita berada ke negara lain, tempat lain. Film adalah jendela dunia. Kita bisa melihat uh, ya, dunia dari film gitu. Bukan saja tempat, tapi juga uh, kebudayaan dari tempat lain, Betul, betul. bagaimana orang-orang dari tempat yang jauh dari kita tinggal, bagaimana mereka hidup, dan bagaimana cara berpikir mereka, dan sebagainya gitu. Dan itu sangat menarik. Jadi dari film-film itu aku belajar banyak tentang kehidupan yang tidak aku dapatkan dari misalnya sekolah atau dari keluarga gitu. Jadi film itu sesuatu yang menurut aku sangat-sangat precious gitu. Personal. Dan Oh, ketika precious. aku sudah mulai tahu bahwa film itu ada pembuatnya, ada yang namanya sutradara, ada yang namanya penulis skenario dan sebagainya, itu mungkin ketika aku kelas 5 SD ya, kelas 4 kelas 5 SD, wah ada sutradaranya, ini pekerjaannya gini segala macam. Kalau zaman zaman sekarang kan mungkin anak-anak TK juga udah tahu bahwa film itu ada sutradaranya karena ada through the power of social media, YouTube dan sebagainya. Tapi zaman dulu nggak ada social media, nggak ada platform seperti YouTube, sehingga baru mengenal adanya pembuat film itu ya late ketika sudah mau lulus SD. Dan pada saat itu aku berpikir aku pengen jadi pembuat film dengan harapan film-film aku kalau ditonton orang bisa memberikan sedikit apa ya, bisa menjadi jendela dunia juga buat buat orang ketika mereka menonton gitu. Jadi ya bisa dibilang ketika SD sudah tahu mau jadi sutradara sih gitu. Berarti iya momennya ketika secara rajin nonton bioskop itu ya akhirnya menemukan oh Ya, ternyata ada profesi sutradara ini dan sebagainya. Masih betul. inget nggak Ya. Bang film apa? Film pertama yang Bang Joko nonton di bioskop? Sebenarnya agak susah ya siapapun yang ditanya film pertama apa yang ditonton di bioskop. Lupa ya pasti karena udah lama Kayak banget. kayak ditanya celana warna apa yang pertama kali kita pakai. Tapi Hasilnya lama banget. bener Cuman juga sih, udah cuman ada lupa. beberapa cuman ada beberapa film yang ketika aku kecil sangat tidak bisa dilupakan. Salah satunya ya tentunya film Pengabdi Setan tahun 80 itu sangat tidak bisa dilupakan. Terus eh, ada beberapa film juga yang eh, umumnya film Indonesia sih. Aku dulu paling suka nonton film Indonesia. Dikejar Dosa tuh paling nggak bisa aku lupakan juga. Terus ada Cincin Berdarah, ada eh, film-film silat dari Hong Kong. Pokoknya yang kalau judulnya ada Shaolin atau Ninja, aku pernah nonton, pasti nonton gitu. Jadi kita kan nonton film yang judulnya Shaolin versus Ninja, itu kayak, oh my gosh, semua yang aku cari ada dalam satu film ini gitu. Itu sih beberapa film yang nggak bisa dilupain. Tapi Insya nggak Allah. dari kecil berarti Bang Joko kan udah nontonin film horor ya? Dari kecil aku udah nonton film horor dan iya, udah nonton film horor. Aku sering Nih, aku sering bohong dulu ibuku. Jadi oke. jadi dulu waktu aku kecil itu ibuku keluarga aku tuh nggak tahu aku sering nonton ke bioskop karena bioskop dari rumah kita tuh kalau naik kendaraan, naik motor tuh mungkin bisa 20 menitan. Kalau jalan tentunya bisa 45 sampai 1 jam ya. Dan
Aku umur lima Lumayan tahun, jauh berarti. umur 5 tahun itu udah ke bioskop gitu. Kalau Oke. misalnya aku punya uang ya aku beli beli tiket nonton masuk. Biasanya aku beli tiket kalau misalnya hari Minggu jam 9 pagi, jam 11 pagi itu namanya matinee show. Itu lebih murah ketimbang kita beli ya, tiket yang reguler gitu. Dan eh, kalau misalnya aku nggak punya uang untuk nonton di bioskop, aku tetap nonton dari lubang ventilasi. Zaman dulu tidak ada air conditioner, cuman ada kipas dan itu ada ventilasi yang letaknya tuh nggak jauh dari tanah gitu. Dari samping aku nonton ngintip dan itu langsung ke layar gitu. Oke. Hmm, Paham, paham. Jadi bahkan semua uang jajannya ketika ada uang langsung nonton bioskop, beli tiket. Berarti sudah hmm. jatuh cinta terhadap perfilman sejak kecil. Iya Tapi gitu nih kira-kira. aku mewakili banyak yang nanya dari tadi di komen aku baca. Hmm. Tapi kenapa ketika kuliah Bang Joko di ITB ngambilnya Mechanical and Aerospace Engineering? Ya, dulu ketika lulus SMA berpikir aku pengen jadi filmmaker, aku harus sekolah apa? Tentunya harus sekolah film ya. Em, pada waktu berpikir, oke, aku mau jadi sutradara, mau jadi filmmaker, aku harus sekolah film. Dan pada waktu itu ternyata sekolah atau universitas yang menawarkan pendidikan untuk menjadi seorang filmmaker itu tidak bisa aku afford gitu, karena terlalu mahal buat Oke. buat keluargaku. Jadi aku berpikir, oke, kalau misalnya aku tidak bisa sekolah film, apakah ada universitas yang paling tidak ada kegiatan kemahasiswaannya dalam bidang film. Ternyata di ITB Hmm. itu ada namanya Liga Film Mahasiswa. Akhirnya aku masuk ITB untuk bisa belajar film di Liga Film Mahasiswa. Tapi ternyata ketika aku masuk ITB nggak keterima di Liga Film Mahasiswa. Jadi akhirnya ya kuliah aja cepet-cepet lulus, pas setengah tahun lulus, terus aku dulu ngambilnya Aeronautical and Aerospace Engineering atau teknik penerbangan dan antariksa. Lulus dari ITB, aku apa namanya melamar ke PH-PH dan nggak ada satupun PH yang menerima karena latar belakang aku bukan di film. Perfilman. Seni aja Hmm. enggak, apalagi film gitu. Akhirnya aku memutuskan, oh berarti aku harus mencari jalan di mana aku bisa bertemu dengan filmmaker, di mana aku bisa somehow membangun networking, menjanjikan skenario-skenario yang sudah aku tulis. Dulu aku ketika kuliah sudah mulai mengetik skenario, ketiknya pakai mesin ketik ya. Dan ketika di kelas, ketika aku bosan, mata kuliahnya tidak terlalu menarik, aku juga menulis dengan tangan dulu skenario. Wow. Janji Joni itu aku tulis tahun 97-98 dan itu sebagian tadinya itu aku tulis tangan. Dan akhirnya ya jadi film pertama gitu. Oke, jadinya akhirnya menemukan cara ya untuk membangun Hmm, koneksi tanpa background perfilman itu sendiri. iya. Oke, nah dari tadi kan udah aku yang nanya nih Bang Jokan. Aku Mm, bakal ya. pilihin beberapa pertanyaan dari teman-teman yang udah masuk. Nah, mungkin Bang Jokan juga boleh untuk nyapa-nyapa dulu Sobat 21 Mm, yang dari tadi sudah di sini nih, gitu. ya. Halo teman-teman, kalau misalnya ada yang mau nanya, nanyanya langsung di sini ya berarti ya Sel. Iya, boleh juga. Atau misalnya mau dari IG story yang kemarin juga bisa gitu. Heeh, heeh. Ah, banyak nih yang nanyain tentang project film terbarunya Bang Jokan nih, film yang ke-9. Belum bisa dikasih Ini, tahu. oke, kalau gitu ini aja pertanyaannya. Ya. Gimana caranya membangun cerita yang utuh dengan plot twist yang bagus? Jadi ceritanya utuh, tapi di belakang ada plot twistnya gitu. Yang pertama harus diketahui bahwa plot twist itu bukan satu hal yang harus dalam sebuah film, termasuk film horor gitu. Jadi nggak ada keharusan kita harus come up with a good, what a plot twist atau good plot twist. Karena plot twist itu kalau misalnya dipaksakan juga nggak ada gunanya gitu. Kita harus jujur sama cerita. Artinya ketika kita bercerita, kalau misalnya cerita itu seharusnya tidak diakhiri dengan plot twist, ya nggak apa-apa, nggak harus dipaksakan. Mm-mm. Tapi bagaimana bagaimana membangun cerita yang utuh? Pertama gini, kita sebagai penulis skenario ya, kita ngomong penulis skenario, kita harus tahu dunia film kita seperti apa. Misalnya, tadi aku udah bilang bahwa ketika aku membuat film Perbuatan Ajaib, dunia yang ada dalam Mm-mm. film Perbuatan Ajaib aku sudah tahu bentuknya seperti apa. I can really tell the location, aku tahu lokasinya, aku tahu detail tentang dunia itu, dan bahkan kalau bisa kita somehow bisa menghirup
merasakan baunya dunia yang kita bangun dalam dunia kita gitu. Yang kedua, kita harus tahu karakter-karakter kita secara detail gitu. Semua karakter yang ada di film-film aku, sebelum kita memulai reading dengan para pemain, itu aku memberikan sejarah karakter mereka dari mulai mereka lahir sampai karakter mereka masuk ke film. Misalnya dalam skenario usia mereka 25 tahun 3 bulan. Jadi aku harus membuat sejarah karakter untuk setiap karakter dari mulai mereka, untuk karakter itu dari mulai dia lahir sampai dia umur 25 tahun 3 bulan gitu, sampai dia masuk ke dalam cerita. Begitu kita sudah mengetahui cerita, begitu kita sudah mengetahui dunia yang akan kita bangun dalam film, kita tahu bagaimana mekanisme dunia itu, apakah mekanismenya seperti dunia nyata, di mana aksi reaksi antara manusia dan manusia atau manusia dengan sekelilingnya itu seperti dunia nyata, itu namanya kan realis gitu. Ada beberapa film yang memang hubungan antara manusia ke manusia lain dan hubungan manusia dengan lingkungannya itu yang lebih surrealis misalnya. Kalau kita sudah tahu mekanismenya, kita sudah tahu karakter-karakternya, akan gampang buat kita untuk membuat sebuah dunia film yang utuh gitu. Berarti dibangun apa ya, dunia di balik ceritanya itu dulu ya gitu, biar tahu dibikinnya ke arah sini karena dunianya begini. Ya. Jadi sampai misalnya kalau kita jadi seorang penulis skenario, kita sudah membuat sebuah cerita, kita tahu istilahnya world building gitu, pembangunan dunia dalam cerita kita tahu karakternya. Siapapun yang bertanya, mau produser, mau sutradara, tentang apapun tentang dunia itu dan tentang karakter manapun dalam cerita kita harus mampu menjawab dengan cepat dan dengan pasti. Gitu. Karena kita sendiri yang buat, makanya ketika ditanya kita jadi bisa jelasin dan bisa jawab. Pertanyaan selanjutnya, ini ada yang komen langsung dari Rafiq 49. Bang, kalau pembuatan film dengan alat seadanya gimana, tapi memiliki kekuatan cerita yang bisa diangkat? Ya, kita memilih alat untuk membuat sebuah film itu tergantung dengan kebutuhan cerita dan tergantung dengan konsep yang mau kita buat. Misalnya, ada seorang sinias yang ingin membuat film yang memberikan efek sinematis sehingga orang bisa masuk ke dunia tersebut gitu. Tentunya kalau kita ngomongin sinematis, kita juga ngomongin production value yang baik, yang tinggi gitu, sehingga orang betul-betul percaya bahwa this is real life. Sehingga tentunya kalau kita mau membangun sebuah film dengan production value yang tinggi, kita juga harus bisa memberikan alat yang sesuai dengan itu gitu. Kalau misalnya kita ingin membuat sebuah film yang memang konsepnya memberikan ada beberapa film maker yang memilih mereka menggunakan menggunakan kamera handphone misalnya. Ada film yang namanya Tangerine, itu di-shoot dengan smartphone, dan efek yang didapat dari film tersebut juga memang agak berbeda dengan film-film yang di-shoot dengan kamera yang memang profesional, baik dari ukuran lensa, karena kalau kita bikin film, lensa apa yang kita pilih itu kan akan memberikan point of view yang berbeda, akan memberikan rasa yang berbeda kepada penonton gitu. Kalau kita ngomongin dalam satu frame itu ada apa aja, tentunya kan ada warna di situ, ada bentuk prop ya, ada bentuk meja seperti apa, ada warna itu juga memberikan efek psikologis yang berbeda, dan bagaimana feel dari kamera tersebut. Feel dari kamera tersebut akan memberikan feel yang berbeda gitu. Jangankan jenis yang jomplang antara misalnya smartphone ke kamera profesional. Antara kamera profesional beda merek aja itu memberikan rasa yang berbeda. Jadi apa yang mau kita sampaikan sebagai filmmaker kepada penonton, baru kita pilih alatnya apa gitu. Tapi kalau misalnya kita memang dihadapkan dengan suatu keterbatasan, kita cuma punya satu kamera, what we can do with this camera. Misalnya kita cuma punya satu kamera dari smartphone yang nggak bagus-bagus amat, mid range lah gitu, harga 5 jutaan, 6 jutaan. Ya kita harus tahu apa yang bisa kita lakukan dengan ini, dengan kamera ini. Nggak bisa kita ingin membuat film yang looknya seperti film dengan kamera profesional. Jadi treatmentnya juga harus berbeda gitu. Berarti coba cari tahu dulu apa pesan yang mau disampaikan dari pengambilan gambar dan mood sih. Rasa apa yang mau disampaikan, dan apakah ceritanya sesuai nggak dengan alat yang kita punya gitu.
Tapi aku setuju sih untuk misalnya HP sama kamera itu pasti mood yang dihasilkan itu beda sih ketika kita lihat hasil videonya Ya. gitu. Oke, sekarang kita mau masuk ke Karena segmen ya. karena gampangnya ini kalau misalnya orang nanya, bisa nggak sih kita bikin film yang bagus dengan alat seadanya? Pertanyaan dibalik aja. Apakah dengan alat yang sangat mahal sudah pasti film yang dihasilkan bagus? Kan enggak, Setuju, betul. ya kan? Betul, betul. Betul. Semoga tadi pertanyaannya sudah terjawab ya. Nah, sekarang kita mau masuk ke sesi namanya sesi want to know. Jadi, aku bakal munculin nih beberapa foto dan aku Bang Jokan akan jelasin itu fotonya itu tentang apa. Oke, foto yang pertama adalah foto ini. Nah, Bong Joon-ho, gak ada yang nggak tahu dia, bukan? Parasite. Jadi ini tuh momennya apa sampai Bang Jokan bisa ketemu sama Bong Joon-ho gitu. Itu waktu tahun 2009 ya, aku bareng Bong Joon-ho, kita bareng-bareng jadi juri di Neuchâtel International Fantastic Film Festival di Swiss. Kita jadi juri bareng, ya kita beberapa hari bareng jadi nonton film dan ngejurin film. Dan setelah acaranya festivalnya selesai, kita liburan ke apa ya nama tempatnya? Pokoknya ke kota lain dan ya seru dan orangnya juga baik banget ya. Apa ya? Ya ini luar biasa sih karena nggak ada aura sutradaranya kan banyak sutradara ada sombong-sombongnya gimana gitu ya. Kayak sutradara banget gitu. Dia nggak Aura berasa sutradara. ya ternyata. Nah kalau dia kayak orang biasa aja, orangnya humble gitu dan ya memang kelihatan orangnya pinter. Orang pinter tuh nggak sombong biasanya. Aku mau jawab setuju, tapi mikir dulu deh, gitu. Oke, kita next aja ke foto selanjutnya. Ini, ketutupan nih. Jadi, waktu foto bareng Takumi Saito dan Kazuki Kitamura. Ini juga di komen banyak banget semua yang nanya. Ini siapa bang? Ini siapa? Ada apa nih? Ada apa gitu. Ya kita temenan aja, Cia. Temenan aja ya, ternyata. Ya itu karena kita sering, kan sebagai filmmaker kita sering ke festival-festival gitu. Dan karena dari satu festival ke festival lain selalu ketemu, akhirnya temenan gitu. Gitu sih. Dan mereka adalah dua orang yang memang kalau ke festival, ketemu lagi gitu. Ini di Jepang waktu itu. Ya. Sudah terjawab ya berarti teman-teman sekalian. Kemudian foto ketiga adalah ini. Nah, lagi nulis tapi belakangnya kuburan. Terus komennya semua orang, ini pasti lagi nulis cerita horor. Katanya gitu. Jadi ini gimana nih Bang Joka? Jadi kalau aku nulis skenario itu berbeda-beda tempatnya. Kalau misalnya aku nulis yang memang kayak misalnya nulis cerita untuk nge-copy yang Maman. Copy yang Maman itu kan memang settingnya adalah Jakarta dan kota Jakarta dan itu memang selalu penuh dengan orang-orang. Jadi aku kalau nulis copy yang Maman harus memang ngeliat orang gitu. Ada beberapa film yang aku membutuhkan keheningan gitu. Apapun itu ya, bahkan untuk film drama juga ada beberapa adegan yang aku butuh nulis dalam keheningan. Dan dua tempat yang paling aku suka karena sangat hening itu adalah museum dan kuburan. Gitu. Jadi aku sering nulis di kuburan. Gundala aja sebagian tuh nulisnya di kuburan. Selesai aku nulis Gundala itu malah di museum di Amsterdam. Gitu. Jadi memang itu enak banget sih. Tentunya kalau kuburannya bagus juga. Kalau kuburannya angker ya kayak di mana itu. Tapi dan itu tulisnya ke malam-malam ya Bang. Tapi kuburan itu adalah salah satu tempat yang aku paling suka. Jadi kalau misalnya aku pergi ke kota mana, kalau ke luar negeri, ke kota mana, pasti yang pertama kali aku check out adalah kuburannya dan museumnya. Karena indah banget sih menurut aku. Dan aku kalau ke kuburan selalu bikin aku foto dan aku kumpulin. Sekarang udah banyak banget kumpulan foto-foto di kuburan dari banyak negara dan aku tadinya mau bikin foto exhibition pameran foto namanya Home, tapi belum kesampaian karena nanti mungkin gitu. Didoakan semoga kesampaian. Ya ampun, untung nulisnya nggak malam-malam ya Bang di kuburannya ya. Agak horor kalau malam-malam. Malam-malam juga pernah kok.
nggak apa-apa. Di kuburan kan cuma ada Tapi orang syarat, mati. Orang mati oh kan iya nggak benar bahaya. sih. Film apa itu? Betul. Film pengabdi setan. Nah, dialognya. Pertama, untuk membuat film seperti Marvel atau DC, itu membutuhkan resources yang sangat besar. Resources tentunya Betul. dari budget. Nah, budget Pasti. ketika Iya. membuat film seperti Marvel itu bisa sampai dengan 200 juta dolar lebih, yaitu 3 triliun. Nah, film Indonesia mentok-mentoknya itu nggak sampai 100 miliar. Nah, film Gundala itu bahkan jauh dari itu gitu. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai bertemu di video selanjutnya.